Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di channel Ipaku Bumi, membahas tentang kegoiban dan spiritual tentunya. Sebelum kita lanjut untuk membahas edukasi masalah kegoiban, lebih baiknya penonton jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Insya Allah bisa bermanfaat bagi yang menonton. Gimana Ki? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada materi apa lagi ini? Ini membahas tentang jin. Agak serem sedikit Ki. Masalah bab tentang goib itu jin. Ya ini langsung aja dengan pertanyaan ya Ki ya. Iya, silakan. Apakah Nyi Roro Kidul itu ada atau hanya sebuah mitos Ki? Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaannya, yaitu apakah Nyi Roro Kidul itu ada atau mitos. Jadi untuk hal itu menurut saya pribadi bahwa memang yang namanya jin ataupun bangsa siluman itu ada. Yang terfokus dalam hal ini apakah Nyi Roro Kidul ada, memang ada. Cuman hal tersebut itu apa ya, karena memang saking tenarnya ataupun saking boomingnya dari zaman dahulu yang namanya Nyi Roro Kidul dan lain-lain, maka tidak menutup kemungkinan bahwa jin-jin yang lain ataupun siluman-siluman yang lain pun mengaku bahwa dirinya adalah Nyi Roro Kidul ataupun apa dan lain-lain, Untuk menyesatkan manusia tadi. Iya, tentunya untuk menyesatkan manusia-manusia yang memang imannya itu kurang ataupun tipis karena memang keadaan ekonomi ataupun keadaan yang tidak menentu, ruwet, akhirnya mengambil jalur hal itu. Itu jawabannya memang ada. Memang tempatnya sendiri itu adanya di laut selatan atau di daratan itu Ki? Ya, kalau memang yang namanya Nyi Roro Kidul itu adalah kerajaan laut, kerajaan jin laut yang tempatnya ya di laut selatan. Cuman kalau yang namanya jin-jin semacam ini adalah yang sudah apa ya namanya, siluman. Berarti siluman dengan jin itu berbeda? Ya, otomatis memang berbeda sih. Perbedaannya adalah begini, kalau memang yang namanya jin adalah memang Allah menciptakan, itu memang asal muasalnya memang jin. Tetapi ketika memang siluman adalah dulunya manusia, tetapi dengan suatu hal sebab ataupun apapun, entah itu menganut sebuah keilmuan ataupun hal dikutuk ataupun lainnya, lantas mereka itu menyatu ke dalam alam-alam jin.
Seperti halnya masalah Iloro Kidul ataupun apa, itu juga dulunya manusia, cuman karena memang ada sebuah hal-hal kejadian ini itu akhirnya memang menjadi bangsa siluman. Contoh umpamanya ketika manusia mendalami ilmu kebatinan, akhirnya mereka bersekutu, lantas apa namanya bergabung dengan dunia kegelapan, ya akhirnya nanti akan menjadi sebuah makhluk yang namanya siluman. Karena yang namanya siluman adalah makhluk gaib yang dulunya adalah berasal dari manusia, itu semacam itu perbedaannya semacam itu. Berarti kalau memang jin itu dia memang Allah ciptakan jin ya. Iya. Kalau siluman sendiri itu memang awalnya dari bangsa manusia dikutuk oleh Allah menjadi siluman, golongan jin termasuknya ya. Ya maksudnya begini. Dalam artian di sini itu kadang orang tersebut itu bersekutu dengan alam kegelapan, dalam arti alam jin tersebut, akhirnya dia itu kemudian masuklah ke dalam dimensi alam gaib, dan karena kadar sebuah energinya yang kuat akhirnya menjadi sebuah kerajaan ataupun pemimpin lah di situ, atau itu semacam itu. Jadi sebab kejadiannya itu bermacam-macam. Yang intinya adalah manusia yang memang bersekutu dengan gaib. Dia seperti itu. Tapi Nyiroro Kidul sendiri itu dia berarti energi positif apa negatif ya, maksudnya alur daripada ininya sendiri itu Gi. Di Nyiroro Kidul ini kan banyak tuh lagi booming tentang masalah Nyiroro Kidul. Ada yang bilang Nyiroro Kidul itu baik, ada yang bilang Nyiroro Kidul itu menyesatkan dan lain-lain. Kalau menurut saya, jadi karena memang nanyanya ke saya, jadi menurut saya bahwa Nyiroro Kidul tersebut itu ada beberapa ini apa namanya duplikat. Jadi kalau memang Nyiroro Kidul yang memang aslinya Nyiroro Kidul itu ya baik, benar. Tetapi karena memang yang namanya duplikat ataupun sebab dalam kerajaan tersebut itu ada beberapa kembaran. Dalam artian begini, Nyiroro Kidulnya yang asli itu begini, lantas dalam punggawanya dan lain-lain itu ada kembaran-kembarannya. Dan kadang yang menerima masalah apa namanya sugihan dan lain-lain itu adalah bawahan-bawahannya ataupun duplikatnya, bawahan-bawahannya yang memang menyerupai dari sosok Nyiroro Kidul tersebut. Kalau memang sosok yang aslinya ya memang baik. Berarti alurnya alur baik ya. Iya, alur baik, mengarahkan apa namanya manusia ke hal-hal yang positif. Karena dulunya memang orang baik, jadi karena hal-hal suatu kejadian akhirnya menjadi semacam itu. Tapi kalau memang yang duplikat-duplikatnya, punggawanya itu kan otomatis ya seperti halnya dalam sebuah negara kan. Negara kadang umpamanya presidennya mah baik umpamanya kan, tetapi kan bawahan-bawahannya antek-anteknya. Iya, kadang yang memang menyimpang, itu semacam itu. Jadi kadang malahan ada yang mendapat petunjuk dari Nyiroro Kidul dalam hal-hal masalah mengarahkan kebaikan, kadang ada. Itu kurang lebihnya semacam itu.
Kita lanjut dari pertanyaan lain ya Ki ya. Iya, iya. Jin itu kehidupannya apa sih? Manusia Ki? Apakah memang jin itu kehidupannya seperti manusia? Jadi kalau jin yang memang Allah ciptakan menjadi jin koloni, umpamanya dari awal penciptaannya memang menjadi makhluk jin, yang jin tersebut itu beranak pinak, namanya kan saya sebut itu jin koloni beranak pinak. Itu kehidupannya seperti manusia, Hampir seperti manusia ya Ki? hampir seperti manusia, karena mengutip dalam ayat Al-Quran bahwa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun, dan cipta jin kelawan manusia itu hakikatnya untuk ngebekti ing pangeran, jadi disuruh beribadah kepada Allah. Perintahnya sama antara jin dan manusia, disuruh beribadah. Jadi hakikatnya ketika yang jin dimaksudkan jin yang koloni ini yang dalam Al-Quran itu, ya maka ketika manusia memang disuruh sholat, ya jin juga disuruh sholat. Ketika manusia disuruh puasa, maka jin juga berkewajiban puasa. Ini yang jin koloni. Seperti halnya manusia ada yang memang jahat, jin juga ada yang jahat. Manusia ada yang baik, ada yang bertakwa, jin juga ada yang bertakwa. Itu kategori dari jin yang koloni. Berarti jin sendiri itu ada yang muslim dan ada yang maksudnya jin fasik ya? Iya, jadi ada yang muslim, ada yang fasik, ada yang tidak beragama, ada yang nggak tahu apa-apa. Ya sama seperti manusia. Dan juga kehidupannya juga hampir sama seperti manusia. Seperti mereka juga belajar agama apa di sana ada yang ngajarin? Jadi kan begini, makanya pas zaman dulu itu ada cerita bahwa ada kiai besar yang dalam pondok pesantrennya itu kalau waktu-waktu tertentu itu beliau itu ngajar ataupun mulang jin. Yang santri-santri yang lihat itu tidak ada orang, tetapi geladak-geladak begitu. Maksudnya begini, mereka itu lagi belajar agama kepada manusia. Karena apa? Walaupun memang jin tersebut itu disuruh ibadah ngabekti seperti halnya manusia, tetapi tidak ada yang namanya nabi dari jin, tetap nabi itu dari Nabi Muhammad ya? Manusia. Itu semacam itu. Karena Nabi Muhammad sendiri kan untuk alam semesta ya? Iya, karena untuk alam semesta raya. Ya, termasuk jin juga berarti nabinya adalah Rasulullah sendiri ya? Jadi kehidupannya sama persis seperti manusia. Di situ ada pedagang, ada ya namanya perputaran seperti ya ibaratnya seperti halnya manusia lah. Jadi jin juga cari duit ya Ki? Sama sih. Buat makan gitu ya? Maksudnya kan dalam versinya mereka kan begitu, enggak harus disamakan seperti itu. Makanya kadang begini, kadang ada yang namanya bang goib gitu kan. Lah itu adalah sebuah operasional dari makhluk jin tersebut dalam alamnya, itu semacam itu. Tetapi ketika umpamanya lantas kita manusia biasa lantas ngambil bang goib dari bangnya jin dan lain-lain, ya sudah beda urusannya, itu adalah milik mereka, itu semacam itu.